Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat. Di video kali ini kita akan membahas informasi yang disampaikan langsung oleh Bu Menteri Keuangan terkait jadwal pencairan gaji 13 tahun 2024 untuk pensiunan PNS dan ASN aktif. Oke, kita simak sama-sama pemaparan dari Ibu Menteri Keuangan. Mengenai kapan waktu pemberiannya, sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Menteri Bapak Ibu. Jadi bulan Juni itu mulai pencairan gaji 13 karena banyak ditanyakan di kolom komentar, Min, kapan gaji 13 cair? Ada ndak informasinya? Nah, ini penjelasan langsung dari Bu Menteri. Berikutnya kita simak penjelasan atau penguatan dari Pak Menteri Pan RB ya. Monggo, Pak. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah, Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember. Tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpesnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi tanda tangan di Sesnek, sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Bapak sekarang kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Telah terbit peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 yang terbit bertanggal 13 Maret 2024. Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan tunjangan hari raya gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelajaran aparatur negara. Kita tahu bahwa untuk mengimbangi daya beli masyarakat adanya dinamika inflasi, saya nggak mengatakan naik ya, nggak terkendali cukup baik. Kemudian
Pemberian tunjangan ini ada yang bersumber dari APBN dan juga untuk daerah dari APBD. Pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dari APBD tahun anggaran 2024 kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah, dan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bagus banget. Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya, seperti di Banten, Jakarta. Tapi ada juga yang sedang, PAD sama transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang seperti Sumatera Utara. Ada juga yang lemah. Lemah itu artinya ngandelin transfer pusat saja. PAD-nya 5%, 6%. Banyak Indonesia bagian timur seperti itu. Demikian juga kabupaten kota. Terutama yang pemekaran-pemekaran banyak tergantung dari transfer pusat dari DAU, DBH. Kemudian dari data yang ada di Kemendagri, total belanja APBD provinsi kabupaten kota itu adalah seluruh Indonesia totalnya adalah 1.210,62 triliun. Nah, dan kalau mungkin bisa ditampilkan, tampilkan ya. Kemudian total belanja pegawai pada APBD provinsi dan kabupaten kota itu lebih kurang 445 triliun. Jadi hampir sepertiganya itulah untuk gaji pegawai, 36,81%. Nah, ada lagi namanya belanja tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat namanya Tunkin, di daerah namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Juga dibebankan kepada APBD. Totalnya lah 96,4 triliun atau 7,96%. Nah, kemudian untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBD diperuntukkan satu kepada PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah. Calon PNS ini maksudnya dia sudah diterima tapi masih menunggu proses untuk menjadi keluar SK PNS-nya. Lebih kurang waktunya setahun. Ya, mereka dinamakan namanya nomenklatur calon PNS. Nah, ini juga penerima. Kemudian P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum daerah, dan juga pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, BLU daerah. Ini apa saja komponennya? Ini masing-masing ada yang berbeda-beda. Nah, untuk PNS dan P3K, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan yang TPP tadi paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Sekali lagi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan undangan, juga disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan.